Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Today we are going to study English. And before we start our study, let's say Bismillahirrahmanirrahim. And today we are going to learn about report text. Okay. And we will learn about the social function, and the second one is generic structure, and third one is grammatical feature. Nah, apa saja 1-3 itu nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada social function. Atau istilah lainnya adalah communicative purpose, tujuan komunikatif, fungsi sosial atau tujuan komunikatif. Tujuannya apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu tujuannya adalah to describe the way things are in general. It is usually referred to as a result of systematic observation and analysis. Artinya, tujuan dari report text itu adalah menjelaskan sesuatu secara umum dan apa adanya. Di sini ada dua istilah, yaitu secara umum dan apa adanya. Secara umum kita buat gampangnya adalah sesuatu yang kita bahas dalam text report itu bisa kita temui secara umum dimanapun, ya. Jadi ada beberapa benda, manusia maupun hewan dan sebagainya itu yang sering kita jumpai dimanapun, bisa kita jumpai dimanapun, itu termasuk dalam report text. Contohnya apa? Contohnya misalnya duck atau bebek, itu hampir di semua tempat itu ada, bisa kita jumpai secara umum, ya. Kemudian yang kedua ada istilah apa adanya. Jadi yang dijelaskan itu adalah secara apa adanya, tidak dibuat-buat. Biasanya, report text itu berasal dari suatu pengamatan dan analisis yang sistematis. Jadi sudah melalui pengamatan dan analisis sebelumnya, tidak asal dibicarakan, tidak asal dijelaskan. Nah, kemudian something being discussed are, sesuatu yang biasa dibicarakan dalam report text itu bisa termasuk people, orang atau manusia, ya. Kemudian animals, hewan, things, benda, dan juga places, tempat. Jadi ya, itu yang biasanya dijelaskan dalam report text. Yang berikutnya di sini, kalau sebagian dari kalian ada yang tanya, ya, Pak, itu report text kok mirip dengan descriptive text, Pak. Nah, betul. Report text dengan descriptive text itu hampir sama. Ibaratnya report text dan descriptive text itu adalah saudara kembar, Upin dan Ipin, ya. Keduanya mempunyai banyak sekali persamaan, tapi juga pasti ada bedanya. Nah, bedanya apa? Kita lihat berikut ini, ya. Something being discussed are general. Itu kalau report. Report itu sesuatu yang dibicarakan sifatnya umum. Kalau deskriptif itu sifatnya detail atau spesifik. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa general itu maksudnya umum adalah sesuatu yang kita bahas bisa kita temui dimanapun. Nah, kalau deskriptif itu biasanya cuma hanya ada satu. Nah, contohnya adalah museum. Ketika kita mendengar kata museum, itu berarti kita bisa menjumpai museum itu di mana saja, ya kan? Di Kudus sendiri ada beberapa museum. Museum Kretek, Museum Jenang, kemudian di kota-kota lain juga ada, bahkan di luar negeri juga ada.
Tapi untuk descriptive text itu biasanya sesuatunya itu cuma ada satu. Kalau kita bicara tentang museum Kretek itu termasuk ke dalam descriptive text. Kenapa? Karena hanya ada satu museum yang namanya Museum Kretek. Nah, ini bedanya report dengan descriptive. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, untuk description-nya, penjelasannya, kalau report text itu biasanya secara objektif, apa adanya. Kemudian kalau deskriptif itu biasanya secara subjektif. Karena yang dibicarakan adalah sesuatu yang dekat dengan dirinya sendiri biasanya. Ya, itu perbedaannya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang generic structures atau struktur report text secara umum. Report text sendiri pada intinya itu terdiri dari dua struktur. Yang pertama namanya general classification atau klasifikasi umum. Kita ambil mudahnya, general classification itu kita artikan pengertian. Isinya berisi penjelasan singkat tentang apa yang akan kita bicarakan. Kita buat mudah, artinya pengertian. Contoh di sini kita bahas tentang duck. Duck is, nah ini bebek adalah, nah ini kalau duck jumlahnya 1 menjadi duck is. Kalau jumlahnya itu 1 kita pakai is. Kalau jumlahnya itu lebih dari 1, misalnya di sini ducks, kita pakainya ducks are seperti ini. Yang kedua, di sini ada description. Jadi setelah general classification nanti dilanjutkan dengan description atau artinya deskripsi atau penjelasan. Yang perlu dijelaskan dalam description ini ada 3. Yang pertama part. Part itu adalah bagian-bagian. Nah, kalau kita bahas tentang duck ini, jadi nanti partnya atau bagian-bagiannya kita sebutkan bagian-bagian dari duck itu. Misalnya lehernya panjang, kemudian punya paruh, kakinya berselaput. Nah, itu bagian-bagian dari duck. Kemudian yang kedua ada qualities. Qualities itu kualitas. Kita artikan qualities itu adalah suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan lain sejenisnya. Misalnya kalau kita bahas tentang duck, itu biasanya hewan sejenisnya adalah ayam, kemudian burung, dan unggas-unggas lain. Nah, kelebihan dari duck ini, dia itu punya satu lapisan minyak di bagian belakang ekornya. Nah, itu biasanya kemudian didistribusikan ke seluruh bulunya sehingga bulunya itu tahan terhadap air. Qualities. Kemudian habit. Habit itu kebiasaan. Bebek itu kebiasaannya apa? Misalnya berenang dan sebagainya. Nah, kemudian di sampingnya ini ada function. Function itu tidak digunakan untuk hewan, tidak digunakan untuk makhluk hidup. Function itu dipakai jika yang kita bahas adalah benda atau tempat. Ya. Kalau kita bahas benda atau tempat itu kan nggak mungkin benda atau tempat itu punya kebiasaan. Jadi nggak mungkin. Makanya habit diganti dengan function. Oke, itu. Jadi ini generic structure secara lengkap. Ya. Struktur report text secara lengkap. Jadi kalau kalian akan nanti membuat report text, susunan secara lengkapnya seperti ini. Yang pertama, ada title atau judul. Kalau kalian ingin membuat suatu teks, awalilah dari judul. Kemudian yang kedua, ada general classification, pengertian tadi. Ya, misalnya judulnya duck, berarti pengertiannya nanti atau general classification-nya adalah duck is. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada description.
dalam kurung di bawahnya itu part, bagian-bagiannya. Jelaskan tadi bagian-bagiannya dari si bebek. Kemudian yang keempat, description yang berupa qualities. Qualitiesnya dijelaskan. Kemudian yang terakhir di sini ada habit atau kebiasaan dari si bebek tadi. Nah, untuk description-nya, part, qualities, habit itu bisa dibolak-balik. Kalian dulukan habitnya boleh, qualitiesnya dulu juga boleh, partnya dulu ya boleh, terserah kalian, asalkan yang title sama general classification-nya tetap berada di urutan pertama dan kedua. Yang berikutnya yang ketiga, ada grammatical feature atau ciri-ciri kebahasaan. Oke, yang pertama ciri-cirinya dari report text adalah focus on general participant. Fokus pada sesuatu yang bersifat umum. Artinya bisa kita jumpai umum, ada di mana-mana. Ini. Kemudian yang kedua, use simple present tense. Menggunakan simple present tense. Nah, ini yang biasanya kita kesulitan itu di sini. Simple present tense itu apa? Kita bahas di belakangnya berikut ini. Nah, ini simple present tense. Simple present tense itu ada dua, yang menggunakan verb dengan yang menggunakan to be. Oke, kita awali dengan yang menggunakan verb di sini. Rumusnya atau patternnya itu subject plus verb when. Nah, di belakangnya itu ada dalam kurung S atau ES. Itu optional sifatnya. Boleh ditambahi, boleh juga tidak, tergantung pada subjeknya. Nah, untuk penggunaannya, untuk subjek I, you, we, they di sini ya, I, you, we, they, itu nanti kita pakainya verb 1 tanpa akhiran S atau ES. Sedangkan untuk yang he, she, it di bawahnya ini kita pakai verb 1 dengan akhiran S atau ES. Contohnya seperti ini. I eat fish. I itu subjek, it itu verb 1, fish-nya itu noun atau benda. Nah, I, kemudian you, kemudian we, kemudian they di sini diikuti dengan it. Ya, sama ya. I eat fish, you eat fish, we eat fish, they eat fish. Nah, ini sama. Verb 1 tanpa akhiran S atau ES. Kemudian yang di sebelahnya di sini ada contoh yang menggunakan subjek he, she, dan it. Kalau kalian perhatikan, it-nya di sini ada tambahan S ya di belakang. Kenapa? Karena untuk he, she, it itu verb-nya ditambahi S atau ES. Nah, itu penggunaan untuk simple present tense yang menggunakan verb. Yang berikutnya yang menggunakan to be sekarang. Rumusnya subject plus am atau is atau are. Nah, di sini ada garis miring ini atau, dipilih salah satu ya, jangan ditulis semua. Tergantung pada subjeknya. Penggunaannya gimana? Penggunaannya ini. Untuk subjek I nanti diikuti dengan am. Untuk subjek you, we, they nanti diikuti are. Subjek he, she, it nanti diikuti is. Nah, ini contohnya. I am a student. I kemudian am. Ya. Kemudian yang berikutnya ada you, ada they, ada we. Seperti yang ada di sini, kalau you, we, they ini diikuti dengan are. Nah, di sini diikuti dengan are. Kita cek satu lagi. He, she, it. Di sini ada he, ada she, ada it. Diikuti dengan to be is. Nah, maka di sini to be-nya adalah is semua. Nah, itu contoh penggunaannya. Nah, ini contoh dari report text. Seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa kalau kita ingin buat text report, ya, awalilah dengan judul. Nah, kita bisa menentukan jenis teks itu berdasarkan judulnya. Cause.
Nah, cow itu sapi itu umum ya. Nah, untuk report text itu biasanya diakhiri dengan akhiran s. Ini menunjukkan bahwa hewannya itu umum atau bisa dijumpai di mana saja. Kemudian ciri yang kedua di sini ada kata are. Cows are, sapi adalah, nah, diawali dari pengertiannya. Ya kan? Sapi adalah diawali dari pengertiannya. Nah, ini silahkan kalian baca-baca dulu. Maaf, ini nanti tidak saya artikan secara keseluruhan karena ini nanti akan dibuat menjadi soal latihan. Nah, jangan lupa nanti soal latihannya dikerjakan. Soalnya ada di belakang ini. Nah, ini ada students activity. Answer question 1 to 5 based on the text below. Jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5 berdasarkan teks di bawah ini. Jadi ada teks judulnya cow. Nanti ada 5 pertanyaan. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kemudian di belakangnya ada nomor 3, 4, dan 5. Ya, jadi nomor 1 sampai 5 jawablah berdasarkan teks yang berjudul cows. Kemudian untuk yang nomor 6 sampai dengan 10. Nah, use simple present tense to answer question 6 to 10. Nah, ini nanti kalian diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai dengan 10 berdasarkan simple present tense. Soalnya ada 5 ya, nomor 6 sampai dengan 10. Nah, kebetulan soal simple present tense ini nomor 6 sampai 10 adalah yang menggunakan verb. Jadi nanti patokan kalian adalah rumus yang menggunakan verb yang ada di depan tadi. Nah, untuk menjawabnya bisa kalian screenshot ya, screenshot dulu rumus yang ada di depannya tadi, kemudian dilihat pertanyaannya 1 sampai dengan 10. Itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you for joining pembelajaran jarak jauh. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.